Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, puja dan puji syukur senantiasa kita persembahkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas seluruh nikmat, dan di antara nikmat yang sudah kita rasakan adalah bisa menyelesaikan kewajiban ibadah di bulan Ramadan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima seluruh amal ibadah yang kita lakukan di bulan Ramadan dan menyempurnakan segala kekurangannya. Amin ya rabbal alamin. Dan kita memohon kepada Allah agar diperjumpakan kembali dengan Ramadan tahun depan dalam keadaan sehat lahir batin, rezekinya berkecukupan, bersama orang-orang yang kita sayangi. Amin ya rabbal alamin. Salawat beriring salam terlimpah curahkan kepada junjungan kita, suri tauladan kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya yaumal qiyamati. Amin ya rabbal alamin. Sebelum menyampaikan materi pada kajian perdana selepas Ramadan ini, izinkan kami ini untuk menyampaikan mohon maaf lahir dan batin. Sama-sama Pak ya, sama-sama. Sama-sama. Cuma kami ini berpotensi memiliki dosa lebih banyak karena kami yang banyak bicara, yang banyak tampil, ya. Jadi kalau ada salah, ada khilaf, ada contoh yang mungkin menyinggung, ada jawaban yang mungkin tidak pas, sekali lagi dari lubuk hati yang paling dalam, mohon maaf lahir dan batin. Taqabbalallahu minna siyamana wa siyamakum. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hari ini sebagai perdana masih juga tidak jauh nuansanya dari Ramadan. Kami tidak melanjutkan dulu kajian kitab khasaisnya. InsyaAllah pertemuan yang berikutnya kita akan lanjutkan. Seringkali setelah Ramadan hati orang-orang yang beriman itu bertanya-tanya, apakah Ustadz, apakah ibadah yang saya lakukan di Ramadan, mulai dari puasa, tarawih, sedekah, i'tikaf mungkin sebagian, apakah itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala ataukah tidak diterima? Para ulama memberikan satu kalimat di mana mengatakan setiap ibadah yang diterima itu pasti ibadah itu sah. Tapi tidak semua ibadah yang sah itu diterima. Saya ulangi lagi Pak ya. Setiap ibadah yang diterima oleh Allah, makbul bahasanya, itu syaratnya harus sah dulu. Tapi yang sudah sah belum tentu diterima. Jadi ibadah itu ada dua dimensi Pak. Ada ibadah sahnya, ada ibadah makbulnya. Sah ini berkaitan rukun dan syarat, mudah dideteksinya, bisa kita lihat, ketahuinya. Kalau ibadah itu sah, cukup memenuhi rukun dan syarat. Salat subuh tadi insya Allah sah Pak, diterima atau tidak wallahu alam. Jadi kita ini sebagai manusia hanya bisa memastikan ibadah itu sah atau tidak sah. Memenuhi rukun syarat sah insyaallah.
tidak memenuhi rukun dan syarat, batal. Setelah itu apakah diterima oleh Allah atau tidak? Wallahu a'lam. Tapi untuk diterima syaratnya harus sah dulu. Dan ini didasari oleh hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi bersabda, "Man ata 'arrafan wa sa'ala minhu syai'an fasaddaqahu la tuqbalu lahu salatu arba'ina yawman." Atau kama qala alaihi salatu wasallam. Hadis yang diriwayatkan Imam Muslim. Barang siapa yang mendatangi dukun, minta sesuatu kepada dukun dan percaya dengan apa yang dikatakan dukun, kata Rasulullah, salatnya tidak diterima 40 hari. Dalam riwayat yang lain, man syaribal khamra, yang minum khamr, itu salatnya tidak diterima 40 hari. Sekarang ada orang minum khamr nih Pak, na'udzubillah, dengan sadar dia minum khamr. 3 hari berikutnya dia sadar, akhirnya dia wudu, sholat. Sah nggak sholatnya Pak? Sah. Diterima enggak? Enggak, 40 hari. Selama 40, termasuk yang datang dukun paranormal ini, ketika dia pulang dia taubat, astagfirullahaladzim, ngapalah aku nih percaya sama dia, penggandaan duit pula, nak kayo secara instan. Taubat dia, sholat. Diterima sholatnya? Enggak. Sah. Ada yang berpikir begini, ya Ustadz, kalau begitu, kalau memang sholatnya enggak diterima 40 hari, ya sudah aku 40 hari libur dulu lah. Nanti setelah 40 hari baru aku sholat. Ya percuma katanya sholat enggak diterima. Capek-capek bangun subuh tidak diterima. Buat apa? Nah ini juga salah lagi Pak. Ini double lagi salah. Karena ibadah yang sah itu Pak, meski nggak diterima, fungsinya menggugurkan kewajiban. Ibadah yang sah itu yang kita lakukan, andaikan nggak diterima Allah, tidak dicatat pahalanya 27 derajat misalnya, tapi setidaknya fungsinya adalah menggugurkan kewajiban. Nah orang yang sudah minum khamr kemudian memutuskan untuk nggak sholat 40 hari setelahnya karena dia tahu nggak bakal diterima oleh Allah, maka dosanya double tuh. Sudah dosa minum khamr, tidak menggugurkan sholat selama 40 hari, dosanya naudzubillah. Satu sholat saja bisa besar sekali, apalagi 40 hari. Nah puasa Ramadan dan ibadah-ibadah yang lain yang kita lakukan di bulan Ramadan, insya Allah ibadah itu sah, karena kita sudah ngaji apa saja yang membatalkan puasa dan kita hindarkan itu. Tetapi apakah diterima Pak Ustadz? Ya tugas kita husnudzon sama Allah, berprasangka baik, insya Allah ibadah kita yang kita lakukan selama di bulan Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah diterima atau tidak? Tidak. Itu hak prerogatif Allah dan tidak ada yang tahu diterima atau tidaknya. Cuma Pak, ulama itu memberikan ciri-ciri ibadah yang diterima itu. Meski dia tidak bisa dipastikan karena itu hak Allah, tapi ada ciri-cirinya. Apa Ustaz ciri-ciri ibadah itu diterima? Satu Pak ciri-cirinya. Apa itu Ustaz? Ibadah yang dilakukan itu kalau dia diterima atau tidak, ciri-cirinya adalah ibadah tersebut melahirkan ibadah setelahnya. Maksudnya Ustaz, habis sholat diterima enggak sholat ini? Lihat setelah sholat Pak, pulang dari masjid ini gosip apa enggak kira-kira? Ribut atau tidak? Maksiat atau tidak? Kalau dia maksiat, ribut sama orang, musuhan sama orang, setelah sholat itu bisa dipastikan sholatnya tadi tidak diterima Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Inna sholata tanha anil fahsya'i wal, salat itu sesungguhnya salat itu mencegah perbuatan keji dan
Artinya setelah sholat ya dia nggak berbuat kemungkaran. Kalau setelah sholat dia berbuat kemungkaran, berarti sholatnya tidak sesungguhnya. Begitu juga dengan ibadah yang lain. Puasa, kita berbicara puasa. Apa kata Allah? La'allakum, aku wajibkan puasa ini agar kalian menjadi orang yang bertakwa. Kapan bertakwanya? Setelah Ramadan. Kusyariatkan ibadah puasa di bulan Ramadan agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Kapan menjadi orang bertakwa? Agar menjadi itu menunjukkan setelahnya, Pak. Menunjukkan menjadi orang yang bertakwa setelah bulan Ramadan. Artinya ciri-ciri ibadah Ramadan itu diterima, lihat setelah Ramadan. Qurannya masih dipegang nggak, Pak? Kira-kira sejak Ramadan selesai sudah megang Quran lagi belum? Oh, iya juga ya, belum, Pak Ustaz. Quran itu ada di lemari, masuk lemari setelah Ramadan kemarin. Kami kunci. Kaget rencana kami awal Ramadan tahun depan, Pak Ustaz. Nah, kuncinya hilang. Ya. Dan seterusnya, Pak. Walaupun tidak menjadi syarat, semangatnya itu harus sama dengan Ramadan. Ini juga keliru kalau memahami orang yang diterima puasanya di Ramadan adalah orang yang sama persis di luar Ramadan seperti bulan Ramadan. Enggak, Nabi pun disebutkan oleh Sayyidah Aisyah bersemangat ibadah di Ramadan tidak seperti pada bulan-bulan yang lain. Beliau menjadi lebih baik, lebih dermawan, lebih saleh itu di bulan Ramadan. Jadi wajar kalau Bapak saat di bulan Ramadan seharinya sejuz misalnya. Di luar Ramadan 3 lembar. Insya Allah tidak apa-apa itu, Pak. Tidak ada masalah. Yang masalah ini bulan Ramadan hatam Quran 30 juz, sehari sejuz. Setelah itu Quran nggak dipegang lagi sampai Ramadan tahun depan. Lebih baik sehari dia baca 1 lembar di Ramadan, tapi nggak hatam dan nggak hatam. Tapi dia lanjut, Pak, selembar terus sampai ketemu Ramadan tahun depan. Lebih baik itu daripada yang hatam di bulan Ramadan kemudian libur 11 bulan. Kata Rasulullah, inna ahabbal a'mali ilallahi adwamuha wa in qalla. Sesungguhnya perbuatan yang paling dicintai oleh Allah adalah yang paling berkesinambungan, paling istiqamah, wa in qalla, walaupun sedikit. Qalilun mustamir khairun min katsiril munqati'. Sedikit tapi lanjut lebih baik daripada banyak tapi enggak lanjut. Bapak-bapak yang ngantuk dan yang tidak ngantuk yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana, Ustaz, agar kita bisa menjadi orang-orang yang bertakwa tadi, yang masih melanjutkan ibadah itu setelah Ramadan? Maka dalam kesempatan yang berbahagia ini, yang penuh berkah ini, ada beberapa pelajaran dan hadiah yang diberikan bulan Ramadan yang seyogyanya bahkan seharusnya ya bisa dilanjutkan itu setelah bulan Ramadan. Ada, Pak. Makanya tidak heran ada sebagian ulama menamakan Ramadan itu madrasah. Ramadan itu adalah madrasah, sekolahan. Orang yang sukses, yang lulus dari bulan Ramadan adalah orang yang pelajaran-pelajaran saat bulan Ramadan itu dilanjutkan setelah lulus dari bulan Ramadan. Apa ciri-cirinya lulus? Ya melanjutkan pelajaran tadi, mengamalkan pelajaran tadi. Nah, kami akan sebutkan beberapa pelajaran di bulan Ramadan yang seyogyanya kita lanjutkan setelah bulan Ramadan. Yang pertama, Pak, sholat witir. Selama bulan Ramadan, insya Allah saya yakin Bapak yang hadir di sini 30 hari tidak pernah meninggalkan sholat witir.
Setelah bulan Ramadan masih witir enggak, Pak? Insya. Nah ini jangan sampai ditinggalkan witir ini, Pak. Kalau saya ditanya orang, Ustadz, sholat apa yang lebih afdol atau sholat apa yang paling afdol setelah sholat fardu? Setelah sholat yang wajib-wajib itu kan sholat sunnah. Sedangkan sholat sunnah ini kan macamnya banyak, Pak ya. Qobliyah, ba'diyah, hajat, taubat, wudu, tahiyatul masjid. Banyak. Nah dari sekian sholat sunnah yang ada, yang paling afdol dari seluruhnya sholat apa, Ustaz? Jawaban saya witir. Itu sholat yang paling afdol, yang sunnah hukumnya tapi mendekati wajib. Kenapa, Ustaz? Karena Nabi tidak pernah meninggalkan witir bahkan dalam safarnya. Satu-satunya sholat yang gak ditinggalkan Nabi saat safar ya witir. Qabliyah ba'diyah Rasulullah sempat meninggalkan. Tapi kalau witir gak pernah ditinggal. Bahkan pernah sholat witir di atas kendaraan, saking gak galak meninggalkannya. Bahkan dalam mazhab Imam Hanafi, Bapak kalau ketemu orang Pakistan, Uzbekistan, Azerbaijan, Turkmenistan, itu rata-rata yang pecahan dari Uni Soviet, itu berafiliasi bermadhabkan Hanafi. Dalam mazhab Imam Abu Hanifah, sholat witir itu wajib hukumnya, Pak. Dilakukan dapat pahala, ditinggalkan berdosa. Wajib hukumnya. Makanya saya kalau punya teman orang-orang Afghanistan itu habis sholat Isya, sholat lagi witir dia. Kenapa? Kaget tidur aku dosa. Dosa dia. Karena dia meyakini itu wajib. Loh, berarti yang wajib ada 6 dong Pak Ustadz. Selain zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, berarti ada tambahan witir. Oh beda. Dalam mazhab Abu Hanifah, Pak, itu membedakan antara fardu dengan wajib. Yang 5 itu fardu. Sedangkan yang witir itu wajib. Fardu itu nggak boleh ditinggalkan sama sekali, bahkan yang mengingkarinya kafir. Kalau wajib nggak kafir kalau mengingkarinya. Itu bedanya itu Pak, antara fardu dengan. Dalam mazhab Imam Syafi'i kita nih Pak, fardu sama wajib sama baik. Tidak ada bedanya. Sehingga witir tidak masuk wajib. Witir sunnah dalam kita. Fardu dan wajib itu sama, kecuali di satu bab. Ada satu bab di dalam mazhab Syafi'i yang fardu sama wajib itu beda, di bab haji. Ada fardu haji, ada wajib haji. Fardunya haji kalau ditinggalkan batal hajinya. Wajibnya haji kalau ditinggalkan sah hajinya, cuma bayar dam. Hanya di bab itu saja. Kalau di bab sholat, bab puasa, bab zakat, seluruh bab yang lain fardu sama wajib sama. Nah artinya apa? Witir ini saking pentingnya sampai di madhab lain itu wajib hukumnya. Nah kita selama bulan Ramadan diajarkan oleh Ramadan, dibiasakan 1 bulan penuh. Orang yang nggak pernah sholat witir di bulan-bulan sebelumnya, mau nggak mau itu Ramadan dia pada sholat witir. Nah setelah Ramadan jangan sampai nggak dilakukan. Teknisnya gimana Ustadz? Ya setelah sholat Isya, zikir, ba'diyah. Nah sebelum pulang nih ba'diyah, sebelum pulang ke rumah, sempatkanlah witir. Walaupun 1 rakaat, walaupun 1, syukur-syukur 3 rakaat, syukur-syukur lagi 11 rakaat. Tapi udahlah, jadilah 3 coba. Sikok bae pacak diskon. Bisa dikosor nggak Pak Ustaz 1 rakaat? Nah, minta dikosor pula. Itu witir Pak, luar biasa. Ya kalau mau bangun, bahkan kalau ada di antara kita bangun sebelum subuhnya tinggal 10 menit misal Pak, 10 menit dia bangun, dia ambil wudhu, sisa tinggal 5 menit. Kan banyak pilihan sholat itu Pak, tahajud, sunnah wudhu, sunnah macam-macam.
Apa yang harus dilakukan Pak? Tinggal 5 menit ini, witir. Jika dia belum sempat witir sebelum tidur, maka pilihlah witir sebagai sholat yang disolatkan, yang dilakukan. Karena itu yang paling afdal Pak. Bahkan melebihi dari tahajud, melebihi dari yang lain. Pak Ustadz, kalau saya biasa witir, kemudian saya niatnya malam, nanti ajalah sembari tahajud saya witir, bagus. Tapi ketiduran Ustadz sampai azan subuh, boleh diqadha Pak. Habis sholat subuh, boleh Bapak minggir sholat witir, mengqadha. Jika itu sudah dibiasakan oleh dia tadi malam, setiap malam, maka boleh mengqadhanya. Saking ini sholat, jangan ditinggalkan. Cuma bedanya antara witir Ramadan sama witir di luar Ramadan, satu. Witir di Ramadan dianjurkan berjamaah. Witir di luar Ramadan dianjurkannya sendiri-sendiri. Itu ya 1 rakaat. Ini hadiah dari Ramadan yang kalau bisa jangan ditinggalkan. Yang kedua, yang dibiasakan dan diajarkan Ramadan, bangun sebelum subuh. Bapak-bapak, anak bapak yang susah bangun subuh, itu kalau Ramadan bangun semua tuh. Mau sahur kan Pak? 1 bulan loh Pak, kita itu bangun sebelum subuh, bahkan bukan setengah jam, bahkan ada yang sejam, ada yang 2 jam. Tanggal 2 Syawal bangun jam berapa Pak? Balik lagi Pak Ustadz. Nah, dalam disiplin ilmu psikolog Pak, di UIN itu kita ada fakultas psikologi. Dikatakan manusia itu akan bisa terbiasa dengan satu aktivitas jika dia melakukannya selama 2 minggu berturut-turut. Jadi sesuatu yang nggak pernah dia lakukan, kemudian dia lakukan selama 2 minggu berturut-turut dengan baik, itu yang tadinya berat menjadi biasa Pak. Itu butuh waktu kurang lebih 2 minggu. Orang yang lari pagi nggak pernah lari selama, setelah itu dia memutuskan untuk lari pagi. Hari pertama berat betul itu Pak. Hari kedua tambah lagi, tambah berat. Nanti ke hari 15 itu sudah, kalau dia rutin itu menjadi kebiasaan. Sama tubuh ini begitu Pak. Hari Ramadan pertama Bapak untuk bangun itu, Ibu untuk bangun butuh dibantu dengan alarm. Takut kesiangan. Setelah alarm, hari pertama seminggu itu masih membutuhkan alarm. 2 minggu setelah Ramadan atau saat Ramadan, setelah 2 minggu itu alarm belum bunyi sudah bangun Pak. Siapa yang membangunkan? Alarm dalam tubuhnya menjadi alarm dalam dirinya. Saya punya teman itu hobinya nonton bola Pak, Liga Champion lah, Klasiko, Primer, macam-macam. Itu kalau mau ini ngapa? Mau tidur dulu, nanti malam ada bola. Jam berapa? Jam 2. Itu nggak pakai alarm dia Pak, tidur aja. Jam 2 bangun dia Pak. Kenapa? Rupanya tubuh ini bisa disetting Pak. Dan itu dengan membiasakan diri selama 2. Puasa kita pertama itu berat Pak. Hari kedua berat, rasa lapar lah, 2 minggu kayak nggak puasa. Sudah terbiasa. Orang yang merokok mau meninggalkan rokok 2 minggu saja dia nggak ngerokok, tapi jangan dia nggak ngerokok itu jangan diem nggak, diganti kegiatannya, diganti dengan permen lah, diganti dengan apa misalnya. Kalau dia asem Pak Ustadz, itu hari pertama asem betul itu, hari kedua 2 minggu dia mampu meninggalkan itu akan ringan, tapi untuk 2 minggunya ini berat nian Pak Ustadz. Nah Ramadan itu bukan 2 minggu melatih kita bangun sebelum subuh, 1 bulan. Nah tetap, makanya di hari kedua Lebaran, kedua, ketiga, saya yakin Bapak Ibu itu masih kayak setengah sadar sebelum subuh itu Pak.
Karena alarmnya masih ada itu Pak. Kadang-kadang bangun Pak Ustadz masuk kamar mandi, setelah itu kencing, tidur, balik lagi tidur, dingin rasanya, kena banyu itu dingin Pak Ustadz, AC pula hidup, sudah. Nah jika 2 minggu berlalu, dan hari ini tepat Pak, 2 minggu ini hari ke-15 Syawal ini, tidak direspon alarm yang sudah dibiasakan tadi, balik lagi settingan tubuh kita ini, ya nggak apa-apa sih, yang penting bangunnya saat subuh itu paling maksimal, jangan sampai. Dan itu diajarkan bulan Ramadan, ya kita sama-sama ya diajarkan untuk bisa bangun sebelum subuh. Semoga itu bisa dilanjutkan. Nggak bisa sejam karena kelamaan, mungkin ya jadilah setengah jam sebelum subuh. Kemudian kita laksanakan sholat malam yang bisa kita lakukan. Yang ketiga yang diajarkan bulan Ramadan, dan ini yang sebetulnya bisa dikatakan yang paling inti dari Ramadan itu. Kita diajarkan Ramadan mengontrol syahwat, mengontrol keinginan, mengontrol nafsu. Bahkan Ramadan tidak tanggung-tanggung. Kita dilatih untuk menahan diri bukan dari yang haram saja Pak. Zina, khamar itu, riba, macam-macam itu sudah diharamkan sebelum Ramadan. Tapi yang diharamkan di Ramadan itu justru yang halal-halal Pak. Makan, minum, ya, kita diperintahkan dengan puasa itu untuk menahan diri dari yang halal. Makan, minum, berhubungan, itu kan halal semua sebetulnya. Apa harapannya jika 1 bulan seorang muslim mampu melatih dirinya menahan diri dari yang halal, maka harapannya di luar Ramadan, jika yang halal saja mampu, apalagi yang itulah, dengan itu dia menjadi orang yang bertakwa. Kalau dicaci maki orang, jeder di pinggir jalan, ribut sama orang, sudah dilatih dia untuk mengatakan inni shaim. Jangan mudah marah, jangan mudah emosi, jangan mudah ya, mengontrol dan seterusnya. Dan itu sebetulnya Pak, kalau saya diizinkan untuk menafsirkan la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang, puasa itu disyariatkan agar kalian menjadi orang yang bertakwa. Untuk menjadi orang yang bertakwa adalah orang itu mampu menahan nafsunya, keinginannya. Dan Ramadan melatih kita. Saya ngisi waktu itu di Bekangdam ya. Hadir itu jenderal-jenderal bintang menjelang berbuka puasa itu. Duduk itu mereka. Di depannya ada makanan, minuman. Tidak ada yang berani nyentuh itu Pak. Seorang jenderal nggak berani nyentuh itu. Padahal ya makanan enak. Kenapa? Ya dia mampu mengontrolnya. Ya kita juga begitu ya, kalau lagi nunggu bukaan puasa itu duduk gitu depan bukaan. Sebetulnya tinggal dicek, diambil aja gitu, dimakan. Tapi di situ kita dilatih untuk ngontrol sampai diizinkan Allah Subhanahu wa taala. Dan itu dilatih 1 bulan. 1 bulan kita dilatih menahan diri. Harapannya tadi, jika terbiasa mengontrol diri dari yang halal, maka akan lebih ringan dia untuk mengontrol diri dari yang haram. Enggak Pak Ustadz, yang haram ini lebih menggoda dari yang halal. Misalnya, ya itu ujiannya. Ya, itu ujiannya. Salah satu mengontrol yang halal Pak di luar Ramadan. Itu kalau lagi belanja, apalagi lebaran. Wah, itu ngeliat pakaian bagus semua. Sebetulnya boleh-boleh saja Bapak beli 3, 4. Tapi disitulah ngontrol. Ya. Saya kemarin jalan sama orang rumah untuk beli sepatu anak gitu Pak. Ada gitu ya, sepatu bagus, beli. Sudah beli untuk lebaran.
Besoknya giliran saya nyari untuk lebaran saya Pak. Mumpung di Jakarta kemarin tuh Pak. Murah-murah. Di Jakarta. Begitu jalan, ngelihat sepatu anak bagus lagi Pak. Bagus. Bagus ya. Kak beli lagi yuk. Saya ingat ucapan Sayyidina Umar. Afa kullama ishtahaita ishtaraita. Apakah setiap kamu mau kamu beli? Afa kullama ishtahaita ishtaraita. Apakah setiap ada keinginan? Saya kontrol saat itu. Janganlah, udah cukup satu kemarin. Nanti lagi lah. Nah ini sedikit dari contoh kecil menahan keinginan. Padahal boleh itu. Apalagi wali-wali Allah Pak. Itu meninggalkan yang haram. Bukan sekedar meninggalkan yang haram. Bahkan meninggalkan sebagian yang halal karena takut terjerumus pada yang Bapak ini musim bulan Syawal nih, musimnya kondangan, musimnya biasanya sistem makannya apa itu Pak? Prasmanan. Begitu Bapak megang piring, ngambil nasi, nasinya pun dua jenis, nasi minyak, nasi putih, masuk galo. Depan gitu ada ayam, ada ikan, ada udang, daging. Itu ngontrol tuh Pak. Ada semua, nah penuh sampai keluar, tidak habis, tersisa-sisa, terbuang-buang, ditaruhnya di bawah kursi. Pergi dia dengan tidak merasa berdosa. Dosa itu, mubadzir, innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin, temannya setan itu. Dan di situ Pak, memang ya. Mungkin kalau yang sepuh-sepuh saya perhatikan kalau sudah tua jarang Pak nafsu makan itu Pak. Paling ngambil ayam siko. Tapi yang muda-muda cak kami ini masih semangat makan Pak. Itu ada gejolak di batin. Ngambil gak ya? Ngambil gak ya? Nah disinilah afakullama ishtahait. Apakah setiap kamu mau kamu ambil? Di situ ngontrolnya itu Pak. Cukupnya aja lah. Bungkus mulu. Ya. Itu dan itu dilatih oleh Ramadan itu. Dilatih oleh Ramadan untuk tidak ya sedikit ada pertimbangan lah sebelum kita melakukan apa-apa ya. Dan lain sebagainya. Itu diajarkan. Dan yang keempat yang diajarkan bulan Ramadan adalah semangat berbagi. Semangat berbagi. Alhamdulillah kita rajin takjil, ya, peduli dengan orang lain. Ya. Nah kepedulian ini Pak, ini salah satu solidaritas bahasa kitanya. Itu diajarkan bulan Ramadan dengan cara kita dilaparkan. Maksudnya gimana Ustaz? Kita peduli dengan orang itu kalau kita punya satu rasa Pak. Ada rasa yang sama. Nah Ramadan ini ngajarkan kita satu rasa. Apa itu? Dibuatnya kita lapar, dibuatnya kita haus, agar kita tahu dan sadar ada orang-orang di sekeliling kita, di sekitar kita yang merasakan itu tidak hanya di Ramadan. Ya ada orang yang sampai nggak sarapan. Saya kemarin lihat di video itu, bapak penjual tukang dandan kompor keliling. Bawa apa dua kotak begitu dia keliling dandan kompor, istirahat di pinggir jalan sampai tidur. Kenapa Pak? Ini tidak keliling istirahat capek. Lah Bapak udah makan? Belum. Itu di jam 1 siang. Sarapan? Belum. Kenapa? Nggak ada uang. Dia merantau ke Jakarta, ngirim untuk istrinya 2 minggu sekali. Hari itu belum dapat uang, 10.000 pun nggak punya. Artinya apa? Orang yang merasakan lapar kayak kita Ramadan itu, kalau kita ini laparnya kapan? Pas Ramadan itu lah, pas puasa itu saja. Itu pun bukaan sudah siap dengan yang nikmat yang luar biasa, sahur juga ada. Ada di sekeliling kita nih Pak, yang tidak yang merasakan lapar itu tiap hari. Kita nggak respon aja, biasa-biasa aja. Kenapa? Ya nggak peduli. Nah Ramadan ini mengajarkan itu. Rupanya nggak enak lapar itu Pak. Ya apalagi lapar yang nggak sahur. Coba Bapak kesiangan sahur itu Pak.
Tahu-tahu azan. Gimana puasanya itu Pak? Puasa nggak ya? Apa batal ke bae? Kagak dikodok? Ya, ada itu. Artinya apa? Jika rasa itu ada, semangat untuk berbagi itu tetap terus berlanjut di luar Ramadan. Ya, saya senang betul itu acara-acara yang begitu itu, yang kegiatan-kegiatan sosial. Melihat ya, bukan yang minta-minta ya. Kalau yang minta-minta, wallahu alam, kadang tejingoknya minta rumahnya gedong di kampung. Banyak itu di Brebes, di mana itu ada kecamatan pengemis, kampung pengemis, rumahnya ngalai Pak Camat. Aduh itu. Tapi ini saya berbicara orang yang keliling, kerja, jual sapu. Ada kalau di Tangga Buntung itu jual bambu Pak, keliling. Dari mana bambunya? Dari Kertapati. Dari Kertapati sini jalan. Lewat mana? Lewat jembatan Musim 6. Saya ngebayangin Musim 6 aja nggak bawa apa-apa, berat Pak. Ini bawa, ada yang bawa itu tuh, nah sapu, apa namanya, sapu-sapu. Nah yang semacam itu kalau Bapak punya rezeki Pak, beli satu bayarnya untuk harga 5 apa Pak. Jangan juga dikasih. Bagi orang semacam itu kadang kalau dikasih saja ada rasa malu, karena dia capek-capek itu karena pengen berusaha. Beli siko berapa? 20.000, 5.000 ya. Nah ditawar pula uang lak lili. Woi. Ya kalau nggak masuk akal bolehlah ditawar. Tapi rata-rata ya nggak, anggaplah sedekah Pak kalau boleh. Berapa harganya? 20.000. Ya sudah nih. Juk 50.000, ambil susuknya. Mau dia nerimanya itu biasanya, padahal nggak sakit hati. Luar biasa itu orang-orang yang bekerja keras demi menjaga harga dirinya, nggak minta-minta, iffah. Nah, itu namanya iffah dalam Quran. Afif. Inna nas'alukal al-ghina wal afa. Inna nas'alukal tuqa wal afafa. Afaf itu minta, ya Allah aku minta agar harga diri ini dijaga. Afaf itu tidak melakukan hal yang meminta-minta, itu namanya afaf. Nah itu semangat berbagi itu dilanjutkan Pak. Ya, kalau alhamdulillah di Palembang ini banyak program Jumat Barokah. Ikut program, ada masjid yang punya program, Bapak ikut nyumbang 2 bungkus nasi, 3 bungkus nasi, jadilah ya. Alhamdulillah. Masjid-masjid yang punya pengajian di hari Minggu, Bapak jangan ragu nyumbang Pak 1 kotak minuman kemasan. Ya misalkan Bapak tinggal di masjid mana, di komplek mana, kan tiap Minggu subuh biasanya ada pengajian, ngomong baik sama pengurus, kakek aku nyumbang dua kardus apa namanya itu, 2 kotak. Wah itu luar biasa semangat. Yang minumnya orang-orang soleh galau, wong yang sholat subuh, wong yang dengar pengajian, tepat sasaran dan lain sebagainya. Pokoknya semangat berbagi, semangat. Semoga rezeki kita dilancarkan galau, dilapangkan, bisa ngebantu saudara-saudara kita. Insya saya kira itu yang bisa disampaikan, bisa diamalkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada yang mau ditanyakan dipersilahkan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak Ustadz nanya sedikit. Jadi mengenai sholat witir ini ada sebuah hadis riwayat Muslim kan dikatakan bahwa jadikanlah akhir sholatmu di waktu malam adalah sholat witir. Jadi pertanyaannya, kalau kita berbicara keutamaan mana yang lebih utama, apakah kita kerjakan sehabis Isya atau di akhir malam? Karena biasanya kita orang tua nih biasanya rutin itu tuh biasa terbangun jam 3, jam 4 itu biasa Pak Ustadz ya. Kemudian ada satu hadis riwayat juga yang saya baca. Rasulullah pernah bertanya kepada Abu Bakar dan Umar. Kata Rasulullah, hai Abu Bakar, kapan kamu melaksanakan sholat witir? Kata Abu Bakar, sehabis Isya. Lalu Rasul bertanya kepada Umar juga, kapan Umar melaksanakan sholat witir? Saya tidur dulu Rasulullah baru sholat witir. Maka Rasulullah menjawab,
Abu Bakar, kau telah mengambil suatu keteguhan, Umar, kau sudah mengambil suatu kekuatan. Kira-kira makna hadis ini seperti apa Pak Ustadz? Dan mana secara ini yang lebih utama? Seandainya kita dua-duanya mampu, habis sisa kita mampu, di ujung malam pun biasanya kita juga rata-rata mampu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, hadis yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim ya. Ij'alu akhir salatikum witra, jadikan penghujung salatmu adalah salat witir. Dalam riwayat lain disebutkan autiru qabla an tusbihu. Witirlah kalian sebelum datang subuh. Riwayat tentang salat witir. Bedakan antara witir di Ramadan dengan witir di luar Ramadan. Witir di Ramadan afdalnya bersama imam ba'da sholat tarawih. Jadi kalau ada orang misalnya sholat tarawih, begitu imamnya bangun untuk witir, aku balik baiklah sholat kaki malam, aku nak sholat tahajud sekalian witir. Itu keputusan yang salah. Karena yang afdal adalah yang ikut witir berjamaah bersama imam. Nah ini di bulan Ramadan witirnya afdalnya justru bukan tengah malam, justru adalah pada sholat tarawih. Berdasarkan hadis Nabi, barang siapa yang sholat malam, sholat tarawih dan tidak pulang sampai pulangnya imam, sampai selesainya imam, maka Allah akan ampunkan dosa-dosanya. Nah, itu keutamaannya. Nah di luar Ramadan afdalnya di malam hari setelah tidur, menutup rangkaian seluruh sholat kita. Jadi bangun ba'da sholat isya, sholat ba'diyah, kemudian istirahat, tidur, malam ada bangun kesempatan, sholat tahajud 2 rakaat, 4 rakaat, 5, 8, 6 rakaat dan seterusnya semampunya. Kemudian ditutup dengan witir 3 rakaat misalnya. Itu yang afdal. Ya, dan itu yang dilakukan sahabat Umar ibnul Khattab. Ya. Sedangkan sahabat bagi kita, dan ini rahmatnya agama kita, tidak semua orang kan mampu bangun di tengah malam. Ada kekhawatiran, Pak Ustadz, aku letih banget, capek banget badannya malam ini. Ya, dan ini kembali ke masing-masing, Pak ya. Duh, kayaknya saya nggak bakal bangun deh malam nanti. Ya sudah, sholatlah witir sebelum tidur. Seperti tadi yang saya contohkan, habis sholat isya, ba'diyah, sholatlah witir. Ya. Dan nanti malam mau sholat, kalau kebetulan walaupun dugaan dia capek, rupanya bangun tetap bangun, ya nggak apa-apa kalau mau sholat tahajud, sholat malam. Yang penting jangan witir lagi, karena tidak ada 2 witir dalam satu malam. Jadi afdalnya adalah kondisional, bergantung kondisi kita masing-masing. Bapak-bapak yang biasa, ya memang kalau yang sudah sepuh, insya Allah bisa dia bangun sebelum subuh. Ya, karena sudah merasakan dunia, rupanya dunia ini mah inilah. Ya. Tidak perlu ngoyo-ngoyo lagi. Kalau saya seperti saya ini masih pengen Pak nambah mobil, nambah kontrakan, masih. Kalau cak bapak ini 60 ke atas sudahlah Pak Ustadz, pacak makan, anak sekolah jadilah. Dan saya senang dengan bergaul dengan yang sepuh-sepuh itu, semangatnya itu Pak, semangat ibadahnya. Ada seorang sahabat bernama Abu Dzar Al-Ghifari. Setelah Rasulullah meninggal, umurnya panjang Pak, hampir 100 tahun. Tapi ketika dia sudah tua sekali, itu ibadahnya makin kencang Pak. Malam dia sholat, siang dia puasa, sampai anaknya itu sama murid-muridnya merasa kasihan. Wahai sahabat Rasulullah, wahai guru, wahai ayah,
Tidakkah engkau kasihan dengan tubuhmu yang sudah tidak muda lagi? Kenapa sholatnya kok banyak betul? Kenapa kok? Apa jawaban beliau? Orang yang sedang mengikuti lomba pacuan kuda, kalau sudah melihat garis finish itu makin kenceng. Betul nggak Pak? Bapak kalau lagi lomba balap motor atau balap mobil lah, finishnya sudah kelihatan itu Pak. Itu udah nggak kenal kata rem itu Pak. Apa yang tersisa dari gas diinjaknya galuh. Biasa apa itu? Maksudnya apa? Saya ini udah tua. Garis finish kehidupan saya itu udah kelihatan. Garis finishnya itu sudah mulai kelihatan. Ya namanya garis finish sudah kelihatan. Ya makin kencang ibadah saya. Makin apa yang saya bisa lakukan saya lakukan. Seharusnya begitu. Tapi ada juga yang keladi, makin tua makin jadi. Ya. Sholat tidak ada. Yang kemarin tertangkap di Jakarta, bapak-bapak pemilik bajai, apa itu, berzina di bajainya, umur 70. Woi paca pula, sudah garis finish lah tejingo masih juga. Na'udzubillahi min dzalik. Wallahu a'lam. Silakan Pak jika ada yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Mohon maaf Pak Ustadz bila pertanyaan saya ini salah. Yang pertama Pak Ustadz, saya cermati tadi mengenai tujuan daripada sholat. Bahwasanya sholat itu adalah untuk mencegah perbuatan keji dan mungkar. Nah, saya memakluminya. Namun kalau kita lihat di dalam masyarakat, banyak yang belum mengerti soal tujuan salat. Nah, misalnya kita lihat, karena untuk diterima salat atau untuk mendapatkan pahala salat dan lalu untuk masuk surga, tentu saja harus ada yang, kalau nggak salah Ankabut 45 Pak ya. Iya. Nah ini bagaimana caranya kita menyampaikan kepada masyarakat, khususnya masyarakat awam, karena masyarakat awam menganggap bahwa sholat ini untuk masuk surga, gitu Pak. Sedangkan yang Ankabut 45 tadi banyak yang tidak menyampaikannya. Itu satu Pak Ustadz. Kalau saya sudah mengerti, terima kasih. Walaupun selama ini barangkali saya menganggap sholat ini untuk masuk surga, gitu Ustadz. Nah selanjutnya yang nomor 2, mohon dijelaskan sedikit yang Al-Baqarah 45 Pak Ustadz. Al-Baqarah 45 itu di situ kita sholat kuncinya harus sabar dan harus khusyuk. Nah, yang maksudnya khusyuk itu apakah di dalam waktu kita sholat apa di luar sholat? Gitu Pak Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada orang sholat niatnya atau anggapannya sholat itu untuk masuk, yang nggak salah, karena Al-Quran sendiri yang mengatakan dalam ayat yang lain, udkhulul jannata bima kuntum ta'malun, masuklah ke dalam surga berdasarkan dengan apa yang kamu amalkan. Salah satunya adalah sholat. Ada yang minta, ya Rasulullah, ada seorang sahabat ditanya Nabi, kamu mau minta apa? Biar saya doakan. Gak ada ya Rasulullah, saya cuma minta bisa bersamamu di surga. Jadi ada seorang sahabat ketika ditawari minta apa, mintanya murafaqatan Nabi, yaitu pengen bersama. Apa jawaban Nabi? Perbanyak sholatmu. A'inni ala kathratis sujud. Bantu aku dengan kamu memperbanyak sujud sholat. Nah, dengan anggapan itu nggak ada masalah. Tetapi juga sholat punya fungsi-fungsi yang lain seperti yang disebutkan tadi, Al-Ankabut 45, tanha 'anil fahsya wal munkar. Nah, jujur Pak, beberapa waktu lalu saya sempat nulis itu Pak. Tanggung jawab orang yang sudah sholat itu besar sekali di mata masyarakat. Tanggung jawab Bapak ini, saya yang sudah dikenal orang-orang yang sholat, itu tanggung jawabnya berat.
Apa tanggung jawabnya Ustadz? Berakhlak di luar masjid. Berakhlak di luar, artinya jangan sampai bapak sholat tapi suka menggunjing orang. Jangan sampai kita sudah sholat tapi suka ribut, sombong, bahkan nyerobot tanah orang, macam-macam. Berakhlak tidak baik. Kenapa? Karena nanti orang awam yang belum sholat, dia akan berkata, percumalah sholat, itu sama aja dia sholat juga gitu. Akhirnya yang disalahkan siapanya Pak? Sholatnya. Akhirnya sholatnya yang disalahkan, padahal yang salah adalah kita yang sudah sholat cuma nggak bisa mewujudkan fungsi sholat itu. Jadi berat betul orang yang sudah sholat itu punya tanggung jawab moral. Kalau bisa itu Pak, kalau kita sudah sholat itu di luar lebih berakhlak, lebih santun, sehingga ketika orang itu luar biasa ya, wongnya rajin sholat, akhlaknya baik, sehingga orang akan tertarik untuk juga sholat. Jadi itu tanggung jawab ya Pak ya. Lalu gimana Pak Ustadz dengan orang yang sholat tapi enggak mencegah perbuatan keji dan mungkar? Makanya Allah, dan ini menarik untuk ditegaskan karena seingat saya sampaikan. Firman-Nya bunyinya begini Pak, sesungguhnya sholat mencegah perbuatan keji dan, berarti kalau sholat enggak mencegah perbuatan keji dan mungkar, sholat yang tidak sesungguhnya. Kan gitu Pak ya. Makanya Allah menggunakan kata sesungguhnya. Berarti kalau yang itu icak-icak baik sholat itu Pak. Sholat yang belum mencegah perbuatan. Sholatnya rajin tapi bentak orang tua. Kenapa? Ada itu Pak. Saya waktu itu saya punya murid muda-muda gitu. Orang tuanya datang ke saya, Pak Ustadz, aku senang nih anak aku melok ngaji Pak Ustadz. Rajin ngajinya, sholatnya juga terjaga. Cuma kalau ngomong sama wong tua masih bentak-bentak Pak Ustaz. Siapa aja kau sampai ke suka misalkan ini Bapak tolong belikan ini. Kagelah, aku ini dulu. Itu berarti sholatnya belum sesungguhnya. Nah ini kita arahkan, kita nasihati. Dan ini buat pribadi masing-masing di antara kita membawa nama sholat, bendera sholat. Orang taunya kita ini rajin ke masjid 5 waktu. Jangan basing-basing di luarnya. Jangan basing-basing. Sholat tapi ngambil daging kurbannya 3 bungkus. Yang lainnya sikok. Nah, uang ngomong gage Pak. Apa dia uangnya saja sholat. Ngembek juga. Sholatnya kagak disalahkan. Kalau kata Ustadz Taufik, kambing lah belum mati, torpedonya lah hilang, baru disembelih Pak, masih bernjit-njit katanya kan. Banyak itu. Nah ini bentar lagi kan hari raya Idul Adha nih Pak, macam-macam masalah orang ini. Ya semoga yang sholat sudah bisa lebih mengontrol itu, bisa lebih menunjukkan akhlak mulianya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, tentang surat Al-Baqarah, wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Salat itu berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Saya tidak mungkin karena tidak cukup waktunya Pak ya. Saya singkat saja. Khusyuk itu tidak wajib dalam salat. Iya Pak Ustaz. Kalau khusyuk wajib batal kalau salat kita Pak. Siapa yang khusyuk di antara kita? Sempurna, enggak ada. Yang wajib itu tumakninah namanya. Loh, beda Pak Ustaz, tumakninah sama khusyuk beda Pak. Tumakninah itu yang wajib dan membatalkan sholat jika tidak tumakninah. Lalu apa bedanya Ustaz tumakninah dengan khusyuk? 4 perbedaannya. Si kok bayi hari ini kaki lamo. Kamu kayak majelis lain baik. Kaki tidak datang lagi ngajian. Tumakninah itu Pak, gampangnya tumakninah itu adalah, dan tumakninah cuma 4 tempatnya di sholat. Cuma di 4 titik. Saat ruku', saat bangun dari ruku', saat sujud, saat duduk di antara 2 sujud. Hanya 4 saja tumakninah. Kalau khusyuk dari awal sampai akhir. Kalau bisa. Tapi kalau nggak bisa ya nggak dosa.
Tapi kalau tumak ninah di 4 ini tinggalkan satu saja batal sholatnya. Apa makna tumak ninah itu, Ustaz? Tumak ninah itu, Pak, dan ini mungkin jarang ditegaskan ya, mungkin sudah dibahas cuma nggak jadi konsen. Tumak ninah itu berhenti sejenak seperti orang tasbih 1 kali. Itu nama tumak ninah, Pak. Saya ulangi lagi. Berhenti sejenak seperti orang tasbih subhanallah. Artinya gimana? Saya berdiri nih, Pak. Allahu Akbar. Berhenti sejenak. Sami'allahu liman hamidah. Itu namanya tumak ninah. Walaupun Bapak nggak baca apa-apa, misalnya Allahu Akbar, Sami'allahu liman hamidah, nggak baca apa-apa, asalkan sudah sempat berhenti sejenak dengan tempo 1 kali tasbih, itu sudah dikatakan tumak ninah. Tapi alhamdulillah kita bacanya tasbih berapa kali, Pak? Tapi kan ada juga, Pak, yang sholat tarawihnya 23 7 menit. Ya, Pak ya, yang 7 menit loh, Pak. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah itu tumak ninahnya hilang, batal. Jadi tumak ninah itu hati-hati nih. Allahu Akbar, Sami'allahu liman hamidah. Berhenti dulu, jangan Sami'allahu liman hamidah, Allahu Akbar, batal salatnya. Berhentilah sebentar seperti orang tasbih, minimal 1 kali, syukur-syukur bisa lebih. Itulah makna tumak ninah itu, Pak, dalam sholat. Dan dia hanya 4, dan itu membatalkan karena dia rukun atau syarat rukun dalam sholat. Batal orang yang tidak tumak. Kalau khusyuk adalah meresapi setiap bacaan dalam sholat. Ya, orang ada yang ngerti bahasa Arab, ada yang nggak ngerti, ada itu proses semuanya. Makanya berat kalau khusyuk. Ya, tapi untungnya tidak diwajibkan. Kalau wajib batal galau gitu, Pak. Allahu Akbar. Ingat kunci yang hilang tadi lah. Ingat macam-macam nak gawe apa kaki habis sholat inilah macam. Kalau itu ya untungnya tidak diwajibkan. Allah Maha Tahu, Maha Rahman. Ya. Demikian, Pak ya. Jadi perbedaannya apa, Ustaz, yang 4 itu, Ustaz, biar enggak penafsaran. Pertama rukun tumak ninah wajib. Khusyuk tidak wajib, tapi dianjurkan. Yang kedua, tumak ninah hanya di 4 titik. Sedangkan khusyuk di setiap waktu. Yang ketiga, tumak ninah itu maknanya berhenti sejenak seperti orang tasbih 1 kali. Sedangkan khusyuk maknanya adalah meresapi. Meresapi sama menghayal beda, Pak ya. Ayatnya tentang surga, bayangkannya neraka, ngayal namanya. Ya, itu yang ketiga. Ya, yang keempat, perbedaan antara khusyuk dengan tumak ninah ringan, khusyuk berat. Tumak ninah itu ringan, hanya berhenti sesaat. Sedangkan tumak khusyuk butuh konsentrasi, ilmu, butuh macam-macam. Ya. Itu 4 perbedaan antara tumak ninah dan khusyuk. Bapak kalau dapat ilmu ini njuk tahu ke wong rumahnya, Pak. Jangan disimpan baik. Jadi ilmu kan, Pak. Njuk tahu anaknya. Itu sudah dapat. Saya kira cukup, Pak ya. Alhamdulillah. Yang penting sholat witirnya jangan tinggal. Insya itu kurang lebihnya mohon maaf, kepada Allah mohon ampun. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.